Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Selamat siang ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Siang hari ini kami coba kontrol kebun. Kami lihat perkembangan tanaman porang kami, sekaligus mengontrol tanaman durian ya teman-teman, untuk melakukan perawatan rutin. Nah, ini alhamdulillah kondisi perkembangan tanaman porang kami alhamdulillah aman semua ya teman-teman. Ini kondisinya yang tunas-tunas tua ini ya belum tua banget ya, ini sudah mulai menghijau. Ini yang muda masih seperti ini, dan di sini yang umbi belah sudah seperti Kak, kamu sini Kak. Ini gedenya seberapa ini dari umbi belah ini teman-teman, untuk bisa melihat kondisi perkembangannya. Oh, situ Kak. Di bawah situ Kak, pegang itunya Kak. Nah, itu rata-rata gedenya segini teman-teman. Umbi belah, coba tanganmu Kak, tes yang bawah, seret, segenggaman gitu ya. Ini segede tanganan pacul teman-teman, duran ya, segede duran atau pacul. Tingginya kurang lebih ya berapa Kak, coba Kak kamu situ Kak, 1 meteran ya kurang lebih. Kurang lebih 1 meteran, hampir 1 meteran ya. Ini masih lanjut terus ya pertumbuhannya teman-teman. Ini daunnya sudah sebagian hijau yang tumbuh duluan. Nah, ini di sini kami ingin berbagi cerita perkembangan tanaman porang kami yang dari bibit umbi 1 kilo up. Ini dulu 1 kilo berapa? 1,5 kilo rata-rata ya. Nah, ini rata-rata 1,5 kilo. Enten sing kali kilo betul. Ada yang 2 kilo juga ya teman-teman. Nah, ini batangnya. Kak, kamu di dalam Kak? Sini Kak. Nah, ini rata-rata segini teman-teman. Segini ya teman-teman. Nah, rata-rata segitu. Coba kamu berdiri. Berdiri Kak. Tes. Nah, sudah segitu ya, sedada anak saya itu. Cuma ini kan belum maksimal pertumbuhannya, masih lanjut terus, nanti anak saya kelep ini. Oke, sip. Batangnya rata-rata segini, setangan ya, selengan dengan tangan ini. Nah, ini kami bagikan ceritanya tentang kondisi mulsanya ya, mulsa organik yang kami pakai, yaitu dari menggunakan daun bambu. Nah, sejauh ini daun bambunya ini masih aman, beda dengan jerami. Kalau jerami ini biasanya ini sudah busuk ya teman-teman. Ini sudah busuk, sudah lapuk, dia sudah jadi kompos. Tapi kalau untuk dari daun bambu, dia lebih keras dan lebih awet. Dia nggak gampang lapuk, nggak gampang jadi kompos ya. Prosesnya lebih lama. Nah, ini kayaknya bisa menjadi alternatif untuk pemakaian mulsa di musim-musim ke depan, atau teman-teman yang ingin menggunakan mulsa organik. Tapi kalau yang ingin menggunakan mulsa anorganik, bisa plastik atau yang lain, monggo silahkan ya. Semua ada plus minusnya. Nah, kalau untuk mulsa organik seperti ini, keuntungannya ini tidak perlu diambil lagi nanti musim berikutnya. Tinggal nanti kalau kita panen ini lapuk misalnya, atau belum lapuk pun, waktu panen kita aduk dengan tanahnya, dia bisa menjadi bahan-bahan kompos penggembur tanah. Itu keuntungannya seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua, ketika kita melakukan pemupukan, ini misalnya kita pupuk kocor POC seperti ini bebas ya teman-teman. Nah, bebasnya apa? Nggak perlu ke lubang-lubang nggak perlu ke lubang-lubang yang dekat porang. Kalau kita misalnya menggunakan mulsa plastik ya teman-teman, kita kan mau ngocor itu harus pas di lubang-lubangnya. Nah, kalau kayak gini enggak, bebas kita mau ngocor di mana, sisi kanan kiri Mas Wer. Nah, kayak gitu, mau sisi kanan, mau sisi kiri, mau tengah, mau samping, mau depan, belakang, bebas teman-teman ya, lebih mudah. Terus seandainya kita mau nabur pupuk kimia, misalnya ada teman-teman yang misalnya mau memakai pupuk kimia, itu juga gampang ya teman-teman. Jadi tinggal tabur-tabur. Ini misal ini pupuk kimia gitu teman-teman ya. Ini misalnya pupuk kimia pure. Nah, gitu pure. Nah, gini pure bebas. Jadi pasti dia akan sampai ke dalam tanah seperti itu. Nah, kayak gini kan bebas ya teman-teman. Jadi mau seberapa banyak kita kocor, karena kita punya stok POC banyak, alhamdulillah nggak ada masalah. Nah, ini
seperti ini. Ini salah satu kemudahan lah ya, maksudnya salah satu keunggulan mulsa organik dalam melakukan pemupukan itu gampang, dan gulma juga aman. Ada lah ya tumbuh 1-2 biji gitu yang masih kuat menembus daun bambunya, tapi kalau yang rata-rata sih nggak mampu menembus, kecuali katemas itu yang besar. Rata-rata yang mau tumbuh ya di samping-samping kayak gini. Ini yang nggak tertutup. Seperti ini ya teman-teman, yang nggak tertutup. Nah seperti ini pemupukan itu sangat simpel sekali. Misalnya mas, maju ngulon ya mas, jeret, nah ngetan, ngulon, ngiri, nganan, diobat abit gitu ya, bebas teman-teman. Semuanya pasti tetap akan masuk ke pori-pori tanahnya, karena dia akan menembus ini daun-daunnya ini. Jadi lebih simpel seperti ini. Jadi intinya keunggulan mulsa organik ini, satu, dia berbahan organik. Dua, ketika dia sudah lapuk bisa menjadi pupuk, menambah kegemburan tanah. Kemudian yang ketiga, mulsa daun bambu ini termasuk akar-akarnya yang terambil, dia mengandung trichoderma, yang mana itu nanti bisa mencegah pertumbuhan patogen jahat yang bisa menyebabkan kanker atau jamur pada pangkal batang tanaman porang kita. Itu termasuk salah satu keunggulan atau beberapa unggulan ya, beberapa keunggulan dari mulsa organik. Tapi kalau yang menggunakan mulsa yang lain, keunggulannya mungkin dia lebih safe dari pertumbuhan gulma, memang benar-benar tercover. Tapi kalau yang di lubangnya ini juga tetap dia akan muncul rumput, tetap akan mencabuti. Kalau seperti ini hampir minim tadi munculnya rumput, atau di itu pangkal-pangkal itu minim sekali teman-teman. Tapi ini belum kami praktekkan di porang yang kecil. Kalau porang kecil apakah hasilnya sama atau enggak, ini nanti akan kita pelajari. Tapi kalau yang di mulsa di tanaman besar sejauh ini aman. Nanti kita lihat terus, kita pantau perkembangannya sampai beberapa bulan ke depan, sampai mendekati musim dorman tiba, apakah mulsa organik ini masih mampu menjadi utuh bentuknya seperti daun dan bisa menahan laju pertumbuhan gulmanya. Nanti kita bagikan terus ceritanya ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ini kondisinya alhamdulillah tanaman porang kami seger-seger semuanya dengan pemupukan maksimal menggunakan organik maupun yang lain ya. Kalau ini yang gede, ini yang kemarin yang tumbuh duluan kena panas plus apa bro? Plus mbak poklek. Ya ini kena panas sama dipoklek anak saya. Jadi waktu kemarin ini doyong ke sana, ditariklah ke sini, ces, tak, bunyilah seperti itu. Akhirnya umbi yang baru dia pasti putus dengan umbi yang lama di bawah, sehingga ini agak sempat stres. Tidak apa-apa, nanti mudah-mudahan malah bisa tumbuh lagi tunas baru dari umbi yang lama, karena dia terputus dengan umbi yang ini baru. Oke teman-teman, sekian dulu bagi-bagi cerita dari kami. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat, menambah wawasan serta pengalaman dan ilmu kita bersama untuk ke depan lebih baik lagi, bisa maju, sukses, dan banyak keberkahan bersama. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.